Pada 5 April lalu, 4 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Secara bergantian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini berikan keterangan dalam sidang yang dimulai pukul 8 pagi. Dalam sidang, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan cara pemerintah menghitung garis kemiskinan, yakni lewat besaran pengeluaran masyarakat. Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan. Sementara Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sidang berbicara mengenai program perlindungan sosial atau Perlinsos. Menurutnya, Perlinsos diberikan pemerintah untuk menghadapi berbagai kerentanan dan tekanan ekonomi. Perlindungan sosial itu adalah program pemerintah untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penyusunan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk paslon yang maju dalam Pilpres. Dengan demikian, dapat kami pastikan penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam sidang menyampaikan bahwa ada bantuan BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023. Bantuan BLT El Nino disahkan DPR melalui rapat bersama Komisi 7. Nah, kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Tak hanya para menteri, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Mahkamah Konstitusi memanggil para menteri untuk mendengarkan keterangan mereka terkait sengketa Pilpres. Namun, pemanggilan bukan atas dasar penuhi permintaan pihak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selaku pemohon. (5 April 2024) di tengah guyuran hujan, Mahkamah Konstitusi memanggil pejabat tinggi negara, 4 orang yang dimintai kesaksiannya. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya dipanggil atas permohonan dalam dalil yang disiapkan oleh pemohon, dalam hal ini tim hukum Anies Mohaimin dan juga tim hukum dari Ganjar Mahfud, yang berharap bahwa pemerintah dalam hal ini bisa menjelaskan bansos yang digulirkan berdekatan waktunya dengan pemilu, dan betulkah ada dugaan penyelewengan dan penggunaan bansos untuk politik elektoral, dan semuanya diberikan kesempatan untuk menjelaskan para menteri ini di hadapan Hakim Konstitusi yang disaksikan oleh jutaan pasang mata dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Usai pemanggilan 4 menteri di Mahkamah Konstitusi, saya menemui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di kantornya dan berbincang terkait pemanggilan dirinya. Saya harus bicara soal konteks kekinian juga, karena Prof. Muhadjir memberikan testimoni ataupun kesaksian di Mahkamah Konstitusi, Prof. Dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperdengarkan keterangannya mengenai penyaluran bantuan sosial. Bagaimana kemudian menanggapi bahwa
bansos ini dianggap menjadi komoditas yang dipermainkan di tahun pemilu, Prof. Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya, karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari mereka yang mengajukan usulan itu ada terkait dengan terutama dengan presiden. Dianggap bahwa bansos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan. Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka, saya kira itu sudah ada pembagian tugas Pak Erlangga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu gitu ya. Saya menggunakan cara yang straight aja gitu ya, bahwa saya sampaikan pertama, kalau keberpihakan itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak, saya bilang. Dan di dalam hal ini juga presiden, termasuk menteri-menteri, termasuk juga sebetulnya juga para anggota hakim pasti ada keberpihakan itu. Keberpihakan Anda maksud hak pilih politik maksudnya, Prof ya? Betul. Oh, mereka menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Betul. Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik memanfaatkan itu untuk menangkan paslon tertentu, maksud Anda? Betul. Tidak mungkin ya manusia itu tidak punya namanya preferensi maupun tendensi, kecenderungan. Hanya masalahnya bagaimana menempatkan hal itu ketika kita sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Karena itu salah satu yang menjadi hal yang perlu saya tekankan tadi, yaitu adanya namanya eksternalitas negatif atau negatif externality, yaitu masuknya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok di dalam kepentingan umum. Ketika seorang dipercaya menjadi pejabat negara atau pejabat publik atau pejabat pemerintahan, apalah namanya itu. Masalahnya adalah namanya eksternalitas negatif itu tidak semuanya disengaja, tidak semuanya intended. Ada yang sifatnya unintended, tidak sengaja, dan unavoided, tidak bisa dihindari. Saya sebetulnya ingin menegaskan bahwa marilah kita melihat sesuatu itu dengan proporsional, dengan proporsional. Jangan kemudian memaksakan hal-hal yang itu sangat sangat utopia, sangat utopia. Karena ini mungkin dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, bahkan dalam sejarah pemilu ini pertama kali pejabat negara setingkat menteri dipanggil oleh Mahkamah untuk memperdengarkan keterangan mereka terkait dengan sengketa hasil Pilpres, Prof. Bicara soal proporsional ya, Prof ya. Prof Muhadjir kaget nggak sih menjadi satu nama yang harus duduk di sana dan diperdengarkan testimoninya? Nggak ada tuh. Saya nggak sama sekali nggak kaget. Karena saya yakin pasti yang penting kan kita harus menyampaikan apa adanya, yang betul-betul tanpa ada maksud-maksud tertentu. Gitu. Kalau nanti seandainya apa yang kita sampaikan itu ternyata ada hal-hal yang tidak kita harapkan, ya tidak ada masalah. Tadi sudah sampaikan bahwa saya pun sebagai pribadi punya namanya tendensi, punya namanya preferensi. Cuman bagaimana saya bisa mengelola tendensi dan preferensi saya itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ketika saya harus menjabat sebagai pejabat publik, saya harus bisa memisahkan. Tidak bisa bikin bersederhana bahwa itu nanti ketika di dalam bilik baru tidak netral. Saya kira tidak mungkin lah, sehari-hari kita kan pasti selalu berhadapan dengan realita bahwa kita tendensi dan preferensi itu tidak bisa ditahan begitu saja. Itu akan kadang-kadang akan mengalir yang tadi itu dengan sendirinya. Tapi di bawah Kementerian
koordinator PMK, Prof. Kan Prof juga membagikan bansos dan sebagainya. Dan dari yang tersaji dalam keterangan 3 menteri lainnya, 1 Menko, 2 menteri lainnya, kelihatannya tidak menjelaskan secara gamblang. Ada arahan khusus tidak sebetulnya, Prof? Ini penegasan saja. Sepanjang saya nggak ada. Sepanjangnya saya tahu tidak ada. Jadi saya pastikan apa yang kita lakukan memang betul-betul sesuai dengan koridor dan tupoksi yang dipegang oleh masing-masing kementerian. Karena misalnya kalau seandainya itu terjadi, itu juga bias ya. Artinya maksud saya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena kan menteri-menteri juga representasi partai yang beda-beda. Dari tiga-tiganya itu ada semua di kementerian. Apakah betul dalam rapat kabinet atau barangkali Anda pernah dengar bahwa memang tidak dilibatkannya Mensos Tri Risma hari ini dalam urusan penyaluran bansos? Saya tidak mau berteori tentang pork barrel atau apa ya. Kalau itu betul-betul ada, itu juga tidak salah kan. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan bansos itu ya, itu memang ada wilayah-wilayahnya kan. Kalau sudah soal menyangkut keuangan, itu kan domainnya Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan itu di bawah koordinasi Menko Ekonomi. Bukan hanya Bu Risma, saya juga nggak ikut. Gitu. Bu Risma juga sama. Bu Risma sebetulnya tadi tidak salah beliau kalau dia tidak ikut-ikutan itu. Dan memang Menko aja nggak terlalu terlibat kok, apalagi Menteri Teknis. Tapi begitu sudah diputuskan di dalam menjadi bagian dari APBN, apalagi itu sudah dalam bentuk DIPA, ya kita akan melakukan eksekusi itu. Mengenai eskalasi anggarannya, Prof, yang dianggap fantastis. Tidak ada. Bu Sri Mulyani tadi sudah membuktikan bahwa dari tahun ke tahun sebetulnya tidak ada penaikan anggaran terutama bansos yang signifikan. Bahkan tadi Bu Risma melaporkan kan justru ada penurunan kan, ada penurunan. Jadi sebetulnya dari sisi itu tidak signifikan. Prof Muhadjir ingin menjelaskan kembali bahwa ini semata-mata untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Terima kasih, Prof Muhadjir. Sama-sama.